Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membaca sampai pada ayat yang ke-70 dari surah Al-Isra, surah Al-Isra urutan surah yang ke-17. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali. Kita review terlebih dahulu mulai dari ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam alaihissalam, dan kami angkut mereka di darat dan juga di lautan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka berupa yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka atas kebanyakan dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi ada 3 hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. 1, karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Ya. Kemudian razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rezeki kepada mereka. Lalu faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan, ya, kami utamakan mereka atas banyak di antara ciptaan kami yang lain. Terutama kita ingin membandingkan antara karramna dengan faddalna. Kami muliakan dengan kami lebihkan. Memuliakan dengan melebihkan itu berbeda. Kalau kita katakan melebihkan, berarti ada sekurang-kurangnya 2. Ya, ada 2 objek sama-sama diberi, lalu kemudian salah satu objek diberikan tambahan, maka ia lebih daripada objek yang satunya. Misalnya Pak, manusia dikasih rezeki oleh Allah, kemudian makhluk lain juga dikasih rezeki oleh Allah, lalu kemudian manusia itu dikasih tambahan rezeki, itu namanya dilebihkan. Atau kita sesama manusia, sama-sama kita diberi rezeki oleh Allah, ya. Lalu kemudian sebagian manusia ditambahkan rezekinya, itu namanya faddalna, ditambahkan. Tapi kalau karramna, muliakan, maka itu sesuatu yang bersifat internal, melekat, dibawa dari sejak lahir. Maka ketika Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak cucu Adam, maka yang dibicarakan di sini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh manusia sebagai manusia, dan itu melekat pada dirinya sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Siapapun manusia itu, mau dia orang beriman, mau dia kafir, ya, mau dia taat, durhaka, orang Arab, orang non Arab, semua memiliki kemuliaan yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, kemuliaan sebagai manusia. Sehingga pernah suatu ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama dengan sahabat. Lalu kemudian lewatlah rombongan pengantar jenazah. Nah, pengantar jenazah, ini jenazah yang diantar, jenazahnya orang Yahudi Pak. Nabi kemudian secara spontan beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah Yahudi yang lewat itu. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu kan orang Yahudi. Maksud sahabat, untuk apa berdiri menghormatinya? Maka Nabi menegaskan, tapi dia kan juga manusia. Nah, jadi ini kemuliaan sebagai manusia yang melekat di bawah sejak lahir. Tapi kalau bicara faddalna, kami lebihkan, maka ini bukan sesuatu yang melekat, tapi dia bersifat eksternal. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ini manusia. Kita juga diberi fasilitas kemudahan di laut, di darat. Kita dikasih rezeki minat thayyibat, berupa yang baik-baik. Lalu kemudian Allah lebihkan kita dibandingkan kebanyakan dari makhluk berakal lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dilebihkan kita dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan malaikat. Tapi kelebihan ini tidaklah bersifat permanen. Dia bisa hilang. Sehingga di Al-Quran misalnya disebutkan ulaika kal an'am balhum adal. Ada manusia yang seperti al-an'am, hewan ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak itu. Nah, ini di dunia, Pak. Nah, kemudian pembicaraan berpindah di akhirat nanti. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yamini wa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ya, pada hari kami akan memanggil semua manusia bi imamihim, ya, dengan imamnya. Mayoritas ulama memahami imamihim ini dari kata amma yang artinya meneladani. Seorang pemimpin itu disebut imam karena dia diteladani. Jadi setiap manusia nanti di hari kemudian akan dipanggil dan dia akan berbaris bersama dengan imamnya. Misalnya, wahai umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya misalnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Nabi pernah bercerita bahwa beliau pernah diperlihatkan keadaan di padang mahsyar nanti. Beliau melihat ada nabi yang banyak umatnya, ada juga nabi yang sedikit saja umatnya, ada nabi yang cuma satu saja pengikutnya, ada yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Lalu diperlihatkanlah kepada nabi serombongan manusia yang sangat banyak. Tanya, umatnya siapa itu? Ya, boleh berharap bahwa itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Ternyata itu umatnya Nabi Musa alaihissalam, banyak sekali pengikutnya. Lalu disampaikanlah kepada beliau bahwa coba lihat di seberang sana, di sebelah sana, lebih banyak lagi. Nah, itulah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia akan dipanggil dengan imamnya. Bahkan misalnya kita ini umatnya Rasulullah SAW akan berkelompok-kelompok lagi, dipanggil masing-masing dengan imamnya. Lalu para ulama tasawuf memahami imam di sini ya diantaranya imam dalam arti mursyidnya, ya, dengan siapa yang menjadi mursyid bagi diri dia akan dipanggil nanti, masing-masing akan membawa benderanya di hari kemudian. Ada satu qiraat, meskipun qiraat ini ditolak oleh banyak ulama yang memahami bahwa imam di sini ya bukan imam tapi dengan ibunya. Ya, semua manusia akan dipanggil dengan umnya, dengan ibu. Dengan ibu. Jadi penisbatannya itu bukan ke bapak tapi kepada ibu. Ya, alasannya satu sebagai penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa tidak ada bapaknya ini. Ya, Nabi Isa penisbatannya ke ibunya, Isa ibnu Maryam. Ya, kemudian yang kedua ada beberapa anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Orang itu bisa tidak jelas siapa bapaknya, tapi ibunya pasti jelas. Ini ibunya. Bapaknya bisa tidak ketahuan siapa bapaknya, tapi kalau ibunya pasti ketahuan siapa yang melahirkan, itulah ibunya. Jadi sebagai penghormatan pada Nabi Isa dan juga menjaga kehormatan anak-anak yang seperti itu, maka setiap orang dipanggil sesuai dengan atau dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tapi sekali lagi qiraat ini sangat lemah dan ditolak oleh banyak ulama. Mayoritas ulama memahami imam di sini dalam arti pemimpinnya, ya, atau gurunya, atau mursyidnya, atau siapa yang dia ikuti, siapa yang dia teladani semasa hidupnya di dunia. Faman utiya kitabahu biyamini, maka siapa yang dikasih kitabnya, kitab yang dimaksud ini kitab catatan amal, dia terima dengan tangan kanannya. Faulaika yaqrauna kitabahum. Mereka itulah yang akan membaca kitabnya. Ya, dia akan baca. Jadi kita baca di Al-Quran, Pak, disebutkan ada yang menerima kitab catatan amal biyamin dengan tangan kanan. Ada yang menerima dengan tangan kiri. Juga disebut ada yang menerima dari balik punggungnya. Jadi 3 macam disebut di Al-Quran. Tapi ulama lain mengatakan sebetulnya 2 macam saja. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Terus kalau yang dari balik punggung itu yang menerima dengan tangan kiri. Kalau terima dengan tangan kiri berarti terimanya begini, balik punggung. Kalau terima dengan tangan kanan berarti dari arah depan. Siapa yang menerima dengan tangan kanannya, begitu dia baca, dia merasa senang.
banyak kebaikannya. Maka itulah yang yaqra'una kitab, dia membaca, bahkan dia perlihatkan pada orang lain. Dia akan berkata, ha umuqra'u kitabi, hai ini baca ini kitabku ini, banyak kebaikanku di dalam. Tapi sebaliknya kalau yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri, terima dari punggungnya, berarti catatannya itu buruk. Ya, maka dia langsung berkata, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabi. Oh Tuhan, seandainya tidak usah dibagi-bagi kitab catatan amal ini. Seandainya saya tidak pernah tahu ada hisab, ada hari perhitungan amal. Tapi tidak mungkin lagi. Semua orang akan dikasih kitab catatan amalnya. Lalu disuruh baca, ikra kitabah. Baca masing-masing kitabmu. Lihat apa isinya di dalam. Wala yuzlamuna fatila. Manusia itu tidak akan dizolimi. Fatila. Fatila biasa diterjemahkan sedikit jua pun. Fatila itu sebetulnya artinya begini Pak. Kalau misalnya ini kita punya jari digosok-gosok begini, digosok-gosok, ada kotoran-kotorannya, kecil-kecil itu kotorannya yang hitam-hitam. Itu namanya fatila. Bahasa Arabnya namanya fatila. Jadi maksudnya apa? Manusia tidak akan dianiaya sesedikit apapun, tidak akan pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang dizalim. Kalau dia dihukum, ya memang dia pantas untuk dihukum. Bahkan manusia itu sebetulnya akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Allah tidak hanya berlaku adil, tapi Allah berlaku bijaksana. Karena adil dan bijaksana itu beda. Seandainya kita tuntut keadilannya Allah di akhirat, tidak ada yang bisa kita dapat. Karena jauh lebih banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada kita di dunia daripada ibadah yang kita lakukan. Satu saja kita ambil contoh nikmatnya Allah, udara ini. Udara. Setiap saat bebas kita hirup, tidak dibayar dengan apapun. Padahal oksigen itu kan mahal sekali kalau mau dibayar. Ya Allah tidak menuntut kita bayaran dari oksigen yang kita hirup setiap saat. Maka Allah itu tidak hanya sekedar adil, tapi Allah itu bijaksana. Bahasa Arabnya ahkam. Maka di Al-Quran disebut alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jangan cuma minta ya Allah bersikap adillah kepada saya. Kalau kita tuntut Allah bersikap adil kepada kita, tidak ada yang selamat. Ya, karena lebih banyak yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, di Al-Quran juga disebutkan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, wa huwa mu'min, asal dia mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jadikan hidupnya di dunia hayatan thayyibah, hidup yang berkualitas. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang bagaimana? Bi ahsan. Balasan yang ahsan, yang lebih baik ya, daripada apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak menyatakan kami akan memberikan balasan sesuai dengan amalnya, tidak. Tapi Allah akan memberikan balasan bi ahsan, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan siapa yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat juga akan buta. Wa adallu sabila, ya, dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ayat ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa majazi, kiasan. Ya, ada satu kisah Pak, unik. Ada seorang, ya katakan seorang ulama yang bersikeras bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada bahasa kiasan, tidak ada bahasa majazi. Semua mesti dipahami dengan makna yang hakiki. Nah, beliau ini kebetulan buta matanya, netra. Dan ulama yang lain, ulama dari Mesir, sampaikan tidak, di Al-Quran itu banyak sekali, bukan cuma ada, tapi banyak sekali bahasa-bahasa kiasan, bahasa majazi dalam Al-Quran. Nah, yang ulama yang buta ini bersikeras bahwa tidak ada. Hanya kata ulama dari Mesir itu, kalau tidak ada berarti Anda ini akan celaka sekali, rugi sekali, menderita sekali nanti di hari kemudian. Kenapa? Anda akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Loh, kenapa begitu? Karena di Al-Quran Allah berfirman, siapa yang di dunia buta, di akhirat buta. Nah,
Maka dia kemudian berkata, oh buta yang dimaksud itu bukan buta matanya. Nah itu artinya di Al-Quran ada bahasa-bahasa majasi. Tidak bisa semua dipahami secara hakiki. Contohnya ayat ini. Jadi buta di sini bukan buta basarnya, bukan buta mata kepalanya, tapi yang buta basirahnya, ya, mata ruhaninya. Karena tubuh kita ini punya mata, ini ainul basar namanya, matanya tubuh. Ruhani kita juga punya mata, namanya ainul basirah. Nah siapa yang buta ainul basirahnya di dunia, dia tidak melihat kebesarannya Allah, kasih sayangnya Allah, kemuliaannya Allah, sifat-sifat Allah yang lain. Di akhirat dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan sesat jalannya. Wa in kadu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah wa idzal lattakhazuka khalila. Dan mereka itu, maksudnya orang-orang musyrik, hampir-hampir memalingkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, supaya engkau membuat-buat atas kami selain dari apa yang telah kami wahyukan. Maksudnya apa? Ini kan Nabi ingin sekali, besar sekali keinginannya supaya seluruh manusia yang diajak, yang didakwah itu bisa menerima dakwanya Nabi. Nah, kadang-kadang ada orang-orang musyrik membuat penawaran yang aneh-aneh kepada Nabi, seperti misalnya Bani Saqif. Bani Saqif ini penduduknya Taif. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, oke, kami siap mengikuti dakwamu, menerima ajakanmu ya Muhammad. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ya kamu harus menetapkan bahwa Taif ini juga adalah kota suci, sebagaimana Makkah sebagai kota suci. Ya, dan katakan bahwa itu wahyu dari Allah. Kalau kamu siap ya Muhammad menyatakan bahwa Taif itu kota suci, maka kami ini semua akan beriman kepadamu. Ya, kayak ini kan tidak merugikan orang lain. Ya, sehingga disebutlah hampir-hampir mereka itu memalingkan Nabi dari hal yang seperti itu. Ya, hampir-hampir mereka memalingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Allah menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu tidak pernah terjadi. Wa idzal lattakhazuka halila. Kalau Nabi mau, mereka akan menjadikan beliau sebagai khalilnya, sahabat setia bagi mereka. Tapi walaula an sabbatnaka, sekiranya kami tidak mengokohkanmu, meneguhkan hatimu di atas kebenaran, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, niscaya engkau hampir saja condong sedikit ya kepada apa yang mereka minta itu. Kamu akan penuhi permintaannya. Mana berpikir udah apa-apalah, tidak ada juga yang rugi. Ya kan tidak boleh menisbatkan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian ulama yang berkata bahwa Nabi sudah punya kecenderungan ke arah situ, tapi mayoritas ulama tidak ada sama sekali. Tidak ada kecenderungan Nabi. Ini bahasanya kan laula, ya seandainya kami tidak mengokohkan hatimu. Ya. Jadi orang-orang musyrik yang meminta itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak memenuhi keinginan mereka. Izan la azakna qadifal hayati wa difal mamat. Seandainya Nabi memenuhi permintaan mereka, maka kami akan membuatmu merasakan ya, siksaan yang berlipat ganda di dunia dan siksaan yang berlipat ganda setelah mati. Summala tajidu laka alaina nasira. Kemudian engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Ini mengajarkan pada kita bahwa dakwah itu selain niatnya baik, juga mesti semua dilakukan dengan cara yang baik sesuai tuntunan Allah. Tidak boleh ada kebohongan di dalamnya. Bahkan meskipun niat kita baik, tidak boleh membuat-buat kebohongan. Katakanlah misalnya, salah satu faktor mengapa hadis palsu itu banyak berseliweran, ya, meskipun mayoritas tujuannya tidak baik, tapi ada juga yang membuat hadis palsu tujuannya baik sebetulnya.
mau memotivasi orang supaya melakukan kebaikan. Misalnya Pak ya, katakanlah yang hadir pengajian ini sedikit, saya buatkan saja deh hadis palsu supaya orang jadi semangat ikut pengajian. Dibuatkanlah, siapa yang ikut pengajian 1 kali pahalanya begini, kalau 2 kali ikut pengajian pahalanya bertambah lagi, 3 kali bertambah lagi pahalanya. Tujuannya baik, mau memotivasi kepada kebaikan, tapi itu tidak boleh. Tidak boleh. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali ikhlas karena Allah, nanti akan dibangunkan sebuah istana di surga ya, atau bahkan dibangunkan 70 istana di surga. Setiap istana 70 kamarnya, setiap kamar 70 ranjangnya, setiap ranjang 70 bidadarinya. Nah kan susah gitu. Tujuannya baik, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu amal yang baik, tapi caranya salah. Dakwah tidak boleh begitu. Dakwah itu tidak boleh dengan membuat-buat kebohongan ya. Termasuk juga mohon maaf, tidak boleh dakwah atau ceramah itu menceritakan hal-hal yang tidak benar hanya dengan tujuan mau membuat orang tertawa. Nabi SAW bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakzib liyadhaka bihil qaum. Kecelakaanlah bagi orang yang berdusta atau berbicara lalu dia dusta dalam pembicaraannya itu, liyadhaka bihil qaum, hanya karena mau membuat orang tertawa. Lalu Nabi lanjutkan, wailul lahu, kecelakaan besar baginya, kecelakaan besar baginya. Mohon maaf, begitu banyak ceramah dakwah sekarang isinya cerita-cerita bohong, hanya supaya ingin membuat pendengar itu senang mendengar. Padahal itu dilarang keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan tadi, kecelakaan besar bagi orang yang bercerita lalu dia dusta dalam ceritanya hanya karena ingin membuat orang tertawa. Wailul lahu, kecelakaan besar baginya, kecelakaan besar baginya. Ya. Jadi mari kita ikuti pola dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja beberapa ayat yang saya bacakan malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang jauh lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, ada yang ingin didiskusikan, didialogkan, atau ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.